Pancasila ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Satu, satu, satu. Saudara-saudara serama yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Hari ini kita ada waktu kesempatan baik. Kita sempat melatih diri sendiri. Tidak mudah ya, kita ada waktu seperti ini. Karena semua sibuk, banyak urusan. Kita ada sempat, ada waktu untuk melatih diri sendiri ini tidak gampang. Maka inilah waktu yang penting bagi ke kita. Hari ini kita coba melatih diri sendiri lagi. Kita sering belajar secara meditasi. Jadi hari ini sekali lagi kita latihan diri sendiri. Secara meditasi itu namanya anapanasati. Anapanasati, posisi yang kita latihan untuk meditasi ini ada 4 posisi. Posisi kita berdiri juga bisa latihan. Posisi kita jalan juga bisa latihan. Posisi tidur berbaling juga bisa latihan meditasi. Posisi duduk juga bisa latihan meditasi. 4 posisi. Jadi malam hari ini kita latihan meditasi dalam posisi duduk. Kalau duduk, posisi duduk, kaki kanan di atas kaki kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kita duduk di posisi yang enak, yang rileks, santai. Namanya latihan anapanasati ini penapasan. Napas keluar masuk, kita objek dengan nafas keluar masuk. Anapanasati itu namanya nafas keluar masuk. Anapanasati bahasa Pali. Kalau ana itu nafas keluar, pana nafas masuk, itu artinya seperti itu. Sati itu kesadaran. Nah, ini omong bersama bahwa secara teknik meditasi itu namanya anapanasati. Pakai nafas. Kita objek konsentrasi di fisik kita.
Itu mulai dari awal pertama. Urusan-urusan kita yang lain, kita tidak boleh berpikir. Kita harus cari waktu sesuai kosong untuk melatih diri sendiri. Untuk supaya kita tidak khawatir hal-hal yang lain. Kita siap fisik, siap badan dengan punya kemauan. Kita semua kalau latihan meditasi itu kita harus sungguh-sungguh. Jadi anapanasati ini objek dengan nafas balik ke badan jasmani kita, balik ke fisik kita, bukan kita objek di luar fisik, bukan kita objek di luar badan jasmani kita, bukan kita objek di luar di muka patung Buddha, bukan kita objek di luar di lilin atau lain-lainnya. Kalau di luar ini bukan cara objek dengan anapanasati. Jadi hari ini kita latihan, kita harus objek balik ke fisik kita. Salah satu kita harus objek ke nafas. Nafas keluar masuk dengan rileks, santai-santai. Jadi waktu awali nafas keluar dengan rileks, jadi masuk do, keluar but, masuk do, keluar but, masuk do, but, do, pelan-pelan. Jadi kita objek konsentrasi bahwa nafas kita keluar itu awali, tengah, akhir. Akhir ini bagaimana kita analisa dengan nafas kita. Waktu saat kita ikut nafas kita itu, kita harus analisa, konsentrasi objek awali tengah gimana, rasa perasaan dalam hati kita. Dari akhir, coba akhir yang ujung itu rasain, rasa hati kita bagaimana. Jadi rasa dulu, terus mulai masuk do, kita mulai lagi, kita perhatikan, konsentrasi juga sama seperti dari awal. Masuk pelan-pelan, do, masuk pelan-pelan, jangan paksa, jangan atur, jangan dibuat-buat. Nah, kita ikutin secara batin kita, secara nafas kita. Memang walaupun saat nafas kita dia mau cepat, kita juga ikut cepat. Kalau diikut cepat, dia pendek, kita juga ikut pendek. Nah, kalau dia panjang, kita juga ikut panjang. Nah, panjang keluar, masuk, panjang, kita ikutin, perhatikan, rasain objek dengan nafas di ujung hidung. Di ujung hidung, jika objek dengan nafas keluar masuk, perhatikan ini. Nah, setiap keluar masuk, kita perhatikan, analisa terus, objek terus. Jadi kita rasain dalam hati setiap ujung dalam, setiap ujung
akhir kita harus rasain bahwa rasa saat ujung itu akan enteng. Enteng tadi kita rasain di sini yang enteng gitu ya. Enteng, enak, ringan, enak itu kitanya rasain posisi gitu. Tapi jangan lepas Buddha, jangan. Kita konsentrasi, sati, kesadaran, kita pegang di situ. Sati ini jangan lepas. Sati ikat dengan Buddha. Sati itu nempel dengan Buddha. Sati ini seperti tali. Kita ikat, jangan lepas Buddha. Buddha upama seperti umpan pancing ikan. Buddha ini seperti pancing ikan. Buddha seperti umpan untuk pancing ikan. Upama seperti gitu, kita pelan-pelan, jangan paksa. Pelan-pelan analisa, pelan-pelan rasain. Yang akhir itu gimana? Kalau seperti pengalaman Bhante sendiri, kalau akhir itu ringan, enak, ringan, tidak ada yang ganggu. Ringan ini, ringan dengan penuh dengan kesadaran. Ringan ini tidak ada yang ganggu, enak. Ringan ini tidak berpikir yang lain-lain, fokus objek, rasain ringan ini, enak, kuat, penuh dengan kekuatan. Ringan ini seperti ngambang. Ringan ini akan membuat kita itu enak, duduk, tidak pegel, tidak sakit, tidak kaku. Ini ringan ini akan membuat kita punya tenaga batin. Ini kita rasain, bukan pikiran. Rasain dalam hati yang ringan ini terus Buddha itu umpan pancing supaya hati kitanya kumpul, supaya hati kita ini dari fokus. Nah, hati kita yang nafas keluar masuk itu, di dalam nafas setiap keluar, setiap masuk itu ada batin kita. Ada batin, ada roh. Roh, batin, kitang, winyanang itu sama. Dia ikutin dengan nafas ke kita. Maka kita jangan melepas nafas. Kita harus punya kesadaran, perhatikan terus dengan nafas. Itulah kita akan tahu diri kita di dalam nafas keluar masuk. Sampai dia ringan. Ringan bagaimana? Kalau ringan, badan jasmani kita ini ikut ringan. Kalau nafas ringan, badan jasmani tidak berat. Fisik kita tidak berat. Badan jasmani ini akan ringan, enak sekali. Nah, ini baru kita benar-benar jalankan secara meditasi. Nah, coba. Nah, pertama kita mau awali dengan meditasi, kita harus ingat Maha Guru Agung kita. Nah, kita ada kata-kata yang singkat sedikit doa sebelum kita mulai meditasi. Yang seperti Bhante sendiri sering latihan. Nah, pertama kita Namo Tassa 3 kali dulu. Nah, kalau belum yang mengerti, coba Bhante contoh. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya menghormati Buddha. Saya menghormati Dhamma. Saya menghormati Sangha. Saya menghormati orang tua saya. Saya menghormati para guru saya. Semoga kekuatan positif mengarahkan batin saya untuk meditasi. Buddho Dhammo Sangho. Buddho Dhammo Sangho. Buddho Dhammo Sangho. Buddho, Buddho, Buddho. Jadi meditasi kita dimulai.
Sabbe satta pawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Nah, ini kalau kita bisa pegang konsentrasi objek dengan nafas kita. Terus jadi kalau nafas kita ringan, fisik badan jasmani kita ini ikut ringan. Itu sudah masuk jalannya betul. Nah, inilah cara meditasi yang Bante sampaikan. Kalau kita latihan seperti gini, nah kita jalan sudah benar. Mungkin kita banyak yang latihan, banyak yang belajar tentang meditasi ini sudah banyak. Kita mungkin pernah dengar bahwa lepas pancakanda. Pancakanda ini kalau fisik badan jasmani kita namanya pancakanda yang kasar. Kalau dalam meditasi satu lagi menurut pandangan Dhamma yang meditasi ini, satu nafas keluar masuk itu juga bilang pancakanda yang halus. Karena ada nama Dhamma dan lupa Dhamma. Nama rupa menjadi satu utuh, menjadi satu bentuk. Nah, ini ada sembunyi di dalam itu namanya roh. Roh itu citang, winjanang. Itu omong kata-kata berbeda, tapi artinya sama. Kalau nafas keluar, masuk, nah itu roh atau citang winjanang ini dia juga satu bentuk, satu utuh, ikut keluar, masuk. Maka Maha Guru sering omong bahwa hidup kita ini mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Keluar, mati, masuk, hidup, mati, hidup, terus. Jadi kita hidup, kita tidak sadar. Kita tidak tahu kita mati, hidup setiap saat. Kita tidak tahu. Sang Buddha pernah bertanya sama Ananda bahwa Ananda ingat kematian sehari berapa kali? Ananda berjawab sama Sang Buddha bahwa banyak. Jadi Sang Buddha bilang sama Ananda, bilang salah. Ananda harus ingat kematian setiap saat nafas keluar masuk. Beliau kasih tahu bahwa nafas keluar mati. Nafas keluar masuk berarti mati, hidup, mati, hidup. Itu cara meditasi kita harus objek konsentrasi bahwa boleh mati, hidup. Nih. Kenapa bilang mati hidup? Karena roh, winjanang, citang ini dia ikut nafas keluar, itu mati. Roh, citang, winjanang dia ikut masuk, itu hidup. Nah, kalau nafas ini sudah keluar, tidak masuk, benar-benar tidak masuk, itu baru kita bisa melihat
itu benar-benar mati. Menurut pandangan Dhamma, sebenar-benar yang nyata, yang kebenaran itu kita mati setiap saat. Nah, kalau buat pandangan Maha Guru bilang kita mati hidup setiap saat. Sekarang ini kita tidak bisa melihat mati hidup. Kenapa? Karena kita kurang kesadaran. Kita tidak bisa melihat mati kapan, hidup kapan. Karena pandangan kita sudah tidak ikut pandangan Dhamma. Karena kita sekarang ini kita anggap bahwa sekarang ini penuh dengan atta, penuh dengan aku, keakuan sendiri. Itu tertutup, kita tidak bisa lihat. Jadi kalau kita mau tahu, kita harus benar-benar sering meditasi dengan secara anapanasati. Nih. Jadi kita harus semangat sering. Kita harus punya tujuan. Kita meditasi ini untuk melepaskan kotoran batin. Kita harus tahu begitu. Latihan meditasi ini untuk apa? Untuk melepaskan kotoran batin. Kotoran batin ini bisa bilang juga kilesa. Kilesa sama dengan awisya juga sama. Awisya itu kebodohan, itu juga kilesa. Mitsya tithhi itu juga kilesa. Pandangan yang salah itu mitsya tithhi. Kalau samma tithhi itu pandangan yang benar. Jadi kita latihan meditasi ini supaya kita benar-benar tahu diri kita itu siapa. Benar ada diri aku ini yang mana. Benar-benar tidak. Kita mau tahu bahwa aku diri ini yang mana. Nah itu kita mau tahu harus meditasi. Meditasi bukan untuk yang lain. Meditasi ini bukan untuk melihat dewa. Meditasi ini betul-betul kita mau maju ke depan lebih baik, lebih bagus. Satu, kalau kita mau maju latihan meditasi ini, kita harus punya Pancasila. Kalau Pancasila itu salah satu tiang pondasi. Kalau Pancasila kita atau Atthasila, kalau sila kita kuat, pondasi ini akan mendukung kita untuk maju dalam meditasi. Meditasi ini perlu mendukung dari sila. Kalau kita kurang sila, meditasi kita juga kurang, tidak kuat. Jadi kita jalan bersama-sama dengan latihan meditasi juga, kita jalankan sila juga. Kalau kita kurang sila, berarti pondasi kitanya tidak kuat untuk maju dalam meditasi. Jadi kita jalan bersama-sama dengan jalan sila baru bisa maju dalam meditasi. Nah, secara anapanasati, objek nafas keluar masuk, bukan objek di luar fisik badan jasmani kita, bukan. Kalau objek dari lain ini bukan anapanasati, salah. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Tadi sudah kasih tahu cara meditasi. Coba betul-betul kita konsentrasi. Kita konsentrasi dengan nafas keluar masuk. But nih keluar.
Jadi awali kita but itu kita ikut perhatikan perasaan batin itu, kita betul-betul analisa perasaan batin kita sampai akhir rasain dalam hati itu seperti apa. Terus masuk lagi do, kita ikut pelan-pelan ikut, kita rasain dari awal, tengah, ujung, kita rasain perasaan kita, konsentrasi objek kita analisa di dalam saat kita konsentrasi itu bagaimana. Kita mulai lagi, mulai meditasi.
Sabbi satta pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Nah, kita meditasi ini, kita harus betul-betul jalan karena kita punya tujuan. Kita mau cucikan hati dan pikiran. Kita harus meditasi. Tidak ada cara yang lain. Nah, dalam batin kita itu ada kilesa. Kilesa itu juga namanya awisya, kebodohan. Dalam kilesa itu juga sama artinya mitsya titi. Mitsya titi juga pandangan kitanya tidak benar. Nah, inilah namanya kilesa. Kilesa mara. Kilesa mara. Mara itu penghalang. Mara itu jahat. Mara itu seperti ganggu, ganggu, kilesa. Jadi kita meditasi ini bukan kita mau melihat ini sinar putih, merah, biru, hijau, bukan. Kita untuk hati kita tenang. Kita sudah hati kita tenang. Tenang itu dia akan muncul tenaga. Kalau tidak tenang, tidak ada tenaga. Batin tidak ada tenaga. Batin lemes kalau tidak tenang. Kalau sudah betul-betul tenang, membuat batin kita punya tenaga, punya aura, kuat. Nah, kuat punya tenaga kuat ini, dia akan timbul kebijaksanaan. Tenaga yang kuat, ketenangan yang kuat akan timbul kebijaksanaan. Maka kita menjadi orang mempunyai kebijaksanaan. Hati kita harus tenang. Kalau hati tenang, lebih tenang, sangat tenang, akan kuat. Baru kuat punya tenaga ini, baru timbul kebijaksanaan. Baru kita bisa melihat duniawi ini bagaimana. Logika duniawi ini kita baru jelas. Jelas dimaksud kita belajar alami dhamma ini untuk menilai logika duniawi. Baru kita bisa bandingkan, membedakan. Baru kita bisa tahu dalam pikiran kita, dalam diri kita, apa yang kita mau. Itu tidak mabuk. Hidup kita tidak mabuk. Nah, itu namanya kilesa mara. Kalau sangkhara mara itu dia akan malas, pegel, sakit kaki, sakit tangan, sakit pinggang, itu namanya sanggara mara. Itu. Kalau dewa mara, deva bud mara, itu muncul dalam meditasi. Sinar baru, biru, hijau, putih. Itu juga mara, penghalang dalam meditasi kita. Kalau ada muncul nimitta, bahasa Dhamma, menurut Dhamma, pandangan Dhamma bilang pikiran dalam meditasi. Jadi kita jangan sampai dikuasai oleh nimitta yang lain-lain, akan putus potong meditasi kita. Meditasi kita tidak akan maju. Jadi kita meditasi ini tujuan kita lebih tinggi. Kita mau lebih maju, bukan mau senang melihat nimit.
Nah, itu dalam meditasi seperti itu. Maka kita berusaha supaya kita menjadi manusia yang betul-betul, manusia yang matang, manusia yang mempunyai kebijaksanaan. Inilah secara kita jalan meditasi, namanya anapanasti. Kita kalau merenungkan dalam nafas keluar masuk, kalau keluar masuk nafas kita ini ringan, itu basic badan jasmani kita ikut ringan. Nah, kita akan tahu rasa bahwa hidup ini tidak sia-siakan, betul-betul. Nah, malam ini sudah sesuai dengan waktu. Semoga saudara-saudara semua menjadi sukses, menjadi maju dalam meditasi. Semoga semua menjadi seseorang mempunyai kebijaksanaan. Semoga kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha melindungi kita menjadi seseorang sotapanna semua. Sadu, sadu, sadu. Ya tawaliwaha pula pali pulenti sakhalang ewa ito dinang petanang upakapati icitang batitang tumhang kipame wasami satu sambe purendu sanggapa janho panaraso yatha manichoti raso yatha sabitiyo viwacanto samaloko vinasatu mate bhavat vantarayo sukhi dikayuko pua Abhiwadana sirisa nitjang wuttha pacayino Jattalo dhamma vatanti ayu wanno sukhang bhalang bhavatu sappamanggalang lakhantu sammedewata samma buddhanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sappamanggalang rakhantu sammedewata samma dhammanupavena sada soti bhavantu te bhavatu sappamanggalang rakhantu sammedewata samma sangkhanupavena sada soti bhavantu te.